Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifaulia Puji Lestari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Bagaimana sih adab bersosial media yang benar itu? Pasti pada penasaran kan? Makanya terus simak videonya ya. Yang pertama yaitu pengertian media sosial. Media sosial itu berasal dari dua kata yaitu media dan sosial. Media sendiri mempunyai arti alat sarana komunikasi, sedangkan sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Yang kedua yaitu jenis-jenis media sosial. Nah, jenis-jenis media sosial ini ada 6. Yang pertama yaitu collaborative project, yang artinya adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya adalah Wikipedia. Yang kedua yaitu blogs. Blogs ini salah satu bentuk media sosial. Bentuknya itu seperti web pribadi. Yang ketiga yaitu content communities, yaitu berbagi konten media untuk para pengguna seperti teks, foto, video, dan PowerPoint. Yang keempat, social networking sites, yaitu penggunanya dapat terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan untuk mengirim surat seperti Facebook, MySpace, dan Google. Yang kelima yaitu Virtual Games World, merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar. Contohnya itu game online. Yang keenam, Virtual Social World, artinya dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti yang virtual game tadi. Namun, virtual ini lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya yaitu Second Life. Yang ketiga yaitu dampak media sosial. Pasti dari penggunaan media sosial akan ada dampaknya, dari dampak positif sampai dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif penggunaan media sosial. Antara lain, yang pertama bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan. Yang kedua, bisa sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang ketiga, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dari berbagai penjuru dunia, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun. Yang keempat, kita dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis. Yang kelima, dapat memperluas jaringan pertemanan. Yang keenam, kita dapat media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, dan lain-lain. Yang ketujuh, media untuk mencari informasi atau data. Yang kedelapan, dapat dengan mudah memperoleh informasi yang ingin kita cari. Yang kesembilan, dapat mempermudah bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Kemudian dampak negatifnya. Dampak negatif dari media sosial antara lain yaitu dapat membuat kecanduan, sehingga dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua yaitu berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Yang ketiga, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Yang keempat, dapat membuat prestasi belajar semakin menurun karena. Yang kelima, media elektronik itu dapat menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan anak-anak dan kalangan dewasa dalam berinteraksi dengan sesama. Yang keenam,
meluasnya kejahatan dunia maya. Karena seiring berkembangnya teknologi, maka kejahatan pula semakin berkembang. Yang ketujuh, anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Yang kedelapan, media sosial membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak sadar lagi akan lingkungan sekitar mereka. Yang kesembilan, pornografi. Maksudnya adalah di internet itu terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Dan yang terakhir yaitu terjadinya penipuan. Hal ini bisa merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Selanjutnya yaitu adab menggunakan media sosial. Nah, di dalam Islam ini sudah dijelaskan terkait tentang etika bermedia sosial. Antara lain yaitu pertama, tabayun, cek, dan recheck. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 tentang bagaimana tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Sebagaimana artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi, tradisi mudah mengeser berita tanpa melakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam tidaklah dibenarkan di dalam Islam. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan membuat opini yang jujur didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, atau tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang faktanya belum pasti. Istilah ini disebut dengan qaul zur. Yang ketiga, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. MUI sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berpangku tangan melihat laku masyarakat dalam menggunakan medsos sebagaimana telah diungkapkan. Bertolak dari fenomena penyalahgunaan medsos itulah, MUI merasa tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan berekspresi. Yang kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok dan menghina orang lain, sebagaimana di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoaks. Sebagaimana di Quran Surah Al-An'am ayat 112, Allah Ta'ala menjadikan manusia yang suka berbohong atau menyebarkan informasi palsu demi kepuasan diri sendiri maupun kelompoknya sebagai musuh para. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.